Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, yang layak kami agungkan, Allah yang kekal, Raja damai dan Allah yang maha pengasih. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar, yang selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih karena Engkau berkenan memberkati hidup ini. Kami boleh jalani dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami hidup sebatang kara. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Engkau adalah penolong kami yang setia, dari kekal sampai kekal. Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami melalui program ini, jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi ini kita akan membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita, yaitu kehendak Allah dalam keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menyelidiki kehendak Allah dalam keselamatan, kita akan menyadari kembali bahwa rencana dan tujuan kekal Allah dalam menentukan keselamatan itu jauh sebelumnya, agar kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Hanya melalui pengorbanannya dan kedatangannya saja manusia yang berdosa dapat mendapat keselamatan. Pasti semuanya ini melampaui akal dan pengetahuan kita. Tetapi dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan kehendak Allah Bapa di dalam keselamatan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus.
supaya semua umat manusia menyambut rencana dan kehendak Allah Bapa ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, apakah kehendak Allah Bapa bagi kita di dalam keselamatan itu? Yang pertama, Allah Bapa mau kita hidup baru di dalam Kristus. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, barang siapa yang telah menyerahkan hidupnya menjadi milik Kristus dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka ia akan mengeluarkan sikap dan cara hidup yang baru, yang memancarkan terang Kristus dari dalam hidupnya bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Ini adalah merupakan kehendak Allah Bapa bagi kita, agar kita memiliki sikap dan cara hidup yang baru di dalam Kristus. Sikap dan cara hidup yang baru ini tidak akan ditentukan berapa tahun kita sudah menjadi Kristen, tetapi hidup baru di dalam Kristus akan ditentukan sejauh mana kita telah menyerahkan hidup ini secara total kepada Tuhan Yesus untuk menjadi alat di dalam tangannya. Memang begitu banyak orang yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi hidup mereka tidak memancar terang Kristus. Bukan karena Kristus tidak mau memanfaatkan kehidupan mereka, tetapi mereka belum menyerahkan kehidupan mereka secara total ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, apakah kehendak Allah Bapa di dalam keselamatan bagi kita? Allah Bapa menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bandingkan dengan surat Roma dengan surat Efesus, surat Efesus tidak menganggap kita sebagai orang yang berdosa, tetapi orang-orang yang sudah mati. Dalam surat Roma, sebagai orang yang berdosa kita memerlukan pengampunan dan pembenaran Allah Bapa di dalam Kristus. Tetapi di dalam surat Efesus, kita disebut sebagai orang-orang mati yang perlu dihidupkan kembali di dalam Kristus. Pengampunan dan pembenaran membawa kita layak menghampiri hadirat Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya dan kebahagiaan dari hadirat-Nya. Tetapi Allah menghidupkan kita di dalam Kristus Yesus melalui Roh-Nya ke dalam roh kita yang sudah mati. Melalui Roh-Nya yang hidup ini akan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah merupakan tindakan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itulah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang dengan tulus menyelidiki hal ini pasti akan selalu kagum. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang berkehendak dan layak menyelamatkan kita untuk memperoleh hidup yang indah dan kekal ini. Hanya Allah Bapa di surga. Ia menghidupkan kita kembali sekalipun kita telah mati secara rohani karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh kasih karunia-Nya yang besar, Ia berkenan menghidupkan kita kembali di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia, agar kita memperoleh tujuan keselamatan yang Ia sudah sediakan bagi kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan,
Apakah kita tahu kehendak Allah Bapa tentang keselamatan di dalam kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita menerima rencana dan kehendak Allah bagi keselamatan di dalam kehidupan kita? Jangan membiarkan rencana dan kehendaknya ini berlalu, tetapi terimalah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena Allah Bapa memberi yang indah dan kekal bagi kita. Tidak ada seorang pun yang mampu memberi sesuatu yang indah dan berharga dan yang kekal bagi kehidupan kita. Hanya Allah Bapa yang ada di surga. Anugerah itu sudah diserahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang telah menebuskan kita dari dosa dan telah membayar harga diri kita, agar kita memuliakan Tuhan dengan tubuh dan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami patut mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia-Mu yang sangat besar bagi kami. Jikalau kami dapat berseru kepadamu ya Aba ya Bapa, ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan telah menghidupkan kami kembali untuk menikmati kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Kami patut memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan kami selama kami diam di bumi ini. Sekalipun kami berdepan dengan berbagai kesulitan dan kesusahan yang menimpa hidup ini ya Tuhan, kami mohon ya Bapa, agar kami diberi perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu menghadapinya dengan sendirian. Tuhan, berilah kami kuasa dan kekuatan. Berkati semua anggota jemaat yang kami layani, baik yang bujang maupun yang berkeluarga, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga yang memagari setiap pribadi mereka. Tuhan, sekalipun kami tidak dapat mendekati mereka satu sama yang lain, Tuhan, kami adalah manusia yang tidak mempunyai kuasa dan kekuatan. Kami percaya melalui doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan, Engkau akan menyendingkan telinga dan mengulurkan tangan-Mu, serta menjamah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan lindungi seisi keluarga kami, baik mereka yang ada di Semenanjung Malaysia ini, baik yang ada di Sabah dan Sarawak, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu untuk menolong dan menyelamatkan kami dari segala gangguan roh-roh yang jahat. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, berkati jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan mencelikan mata hati rohani serta telinga rohani mereka. Pada waktu mereka melihat dan mendengar, Tuhan, mereka mengadakan hati kepadamu, menerima keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami mohon semuanya ini. Amin.